Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, alladzi amarna bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum wa salaka manajihahum linnaila syahadati fi daril qarar. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu qaumin fi hududillah wal waqi'i biha kamasali qaumis tahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idastaqamu minal ma'i maru ala man fawqahum fayaqulu law anna haraqana fi nasibana kharaqna kharqan walam tu'adi alaman fawqana fa'in tarakuhum wa ma'aradu halakul jami'ah wa in akhadu ala aydihim najau jami'ah. Al-ayah wal hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang saya hormati, yang terhormat Ketua Masjid Bapak Imam rahimakumullah, Bapak Khotib Bilal Gharib beserta pengurus yang lainnya, Adindo Janatra, subhanallah tidak pernah lupa mengingatkan saya. Terima kasih Kang Janatra.
Ayah bunda semuanya, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa anak-anakku, alhamdulillah ada 2 orang, tadi 1 orang lagi kemana? Santriku, alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Luar biasa tadi Pak moderatornya mengingatkan saya. Bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat dan rahmat sehingga pada subuh ini kita bisa ditetapkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan membaca salawat ini insyaallah dunia dan akhirat Allah akan berikan kepada kita. Ada satu kisah di mana seorang ibu setelah dikuburkan dimimpikan oleh seorang anaknya yang mimpi bahwa ibundanya itu ada di satu ruangan yang istimewa, ruangan yang mewah dalam suatu gedung. Kemudian anaknya bertanya, "Wahai ibunda, kok bisa bunda ada dalam gedung? Kok ada dalam tempat yang istimewa?" Jawaban bundanya, "Wahai anakku, beberapa hari ini malaikat Munkar dan Nakir itu nggak pernah nanya kepada bunda." "Kok bisa bunda?" "Iya, karena malaikat Munkar dan Nakir itu terhalang dengan bacaan sholawat, sehingga nggak bisa nanya bunda," jawabnya. Jadi ayah bunda senantiasa bersalawat kepada Nabi minimal 100 kali satu hari. Bukan hanya di dunia, bukan hanya dunia yang kita harapkan, tapi akhirat pun kita dapatkan, utamanya seperti keistimewaan tadi. Malaikat Munkar dan Nakir itu terhalang untuk bertanya kepada seseorang yang senantiasa membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan orang yang jarang baca sholawat hidupnya cenderung susah, maka bersolawatlah. Pada pagi ini kita sama-sama mengkaji surat 3 ayat 104. Surat 3 ayat 104. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan di antara kamu ada segolongan kaum yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Gitu. Untuk mencapai hal tersebut, untuk mengajak kebajikan, untuk menyuruh kepada kebenaran, kebaikan, dan mencegah kepada dari yang mungkar, itu perlu ilmu, ya, perlu ilmu, maka harus dilatih. Untuk dakwah ini harus dilatih,
nggak ujug-ujug. Kalau bahasa Bandung tuh ujug-ujug sama anggota DPR dipermasalahkan sama siapa tuh? Udah lantiskan, siapa nah? Nah, itu ujug-ujug, nggak ujug-ujug, nggak ujug-ujug bisa dakwah, ujug-ujug bisa ceramah, nggak bisa. Ujug-ujug bisa ngaji, nggak bisa. Tiba-tiba itu harus dilatih. Nah, untuk mengajak kebajikan ini perlu dilatih. Seperti apa? Contoh seperti dikir subuh. Itu dikir subuh, dikir setelah sholat. Ada perintah dikir setelah sholat? Ada. Surat 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata, apabila kamu setelah selesai menjalankan sholat, fadkurullah, maka dikirlah kepada Allah. Iman tegak, ngantuk mulu nih santri nih, gitu kan? Dikirnya kamu sholat tegak. Makanya kalau anak santri itu kan, bunda, kalau santri di sana, kalau dia habis sholat saya tengok ke belakang ngantuk, suruh tegak sama saya, tegak. Kenapa perintahnya? Fadkurullah iman, maka dikirlah sambil iman itu sambil tegak. Sama bisa Ustaz, qaidan, duduklah, gitu kan, duduk. Itu. Auli jambihi, atau sambil berbaring. Fa'idat man atmanaha, apabila sudah aman, ini fa'aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya, inna sholata kanat al-mu'minin kitaban mawquta. Kesananya ayatnya. Dikir subuh, diajarin dikir subuh tuh. Pertama apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, atau yang diajarin ulama. Enggak sembarangan dikir itu kan. Ada yang a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, itu. Kemudian astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali, Pak, Bu. Maghrib dan Isya 10 kali. Dan posisi duduk kita seperti atahiyat. Yang berubah. Setelah Allahumma antas salam, baru kaki kita rubah. Kalau kayak kiai saya ngajarin geser dikit. Duduknya di rumah, geser dikit. Kalau saya enggak, kadang-kadang saya nengok ke belakang, Bunda. Kadang-kadang, kenapa nengok santri tidur? Kalau tidur diajarin kok tidur. Kadang-kadang lihat situasi dan kondisi juga. Wah, saya anteng dikir gitu kan, pas nengok santri tidur. Padahal itu ada pelajaran yang tidak tertulis itu. Masa diajarin harus ditulis mulu kan? Perhati, wah santrinya tidur, dibangunin dulu pas saya. Nah seperti itu kan Pak, betul nggak? Jangan asik aja imam tuh ke depan, gitu. Pemimpin tuh ke depan terus, gitu. Nggak lihat rakyatnya ke belakang, gitu kan? Istilah kasarnya seperti itu. Gitu. Tengok, itu kan bacaannya harus benar, diantaranya kan. Kita sebelum doa pun kan kita diajarkan berzikir dulu pada Allah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah ini adalah kebaikan, kebajikan. Bahkan di dalam kitab Anatolibin dalam bab dzikir, Imam Al-Ghazali menjelaskan, barang siapa yang setelah sholat mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah syarikalah, ghafarallahu ma taqaddama wa mislu jabadil bahri. Allah ampunkan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan tuh, habis itu aja. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dilengkapi la ilaha illallah syarikalah sebanyak 100 kali tuh. Itu Allah ampunkan dosa kita walau mislu jabadil bahri, sekalipun itu sebanyak budah di lautan. Tidak ucapan astagfirullah aja Allah udah ampuni dosa-dosa.
Karena astagfirullah itu ya perlu dicari, perlu diusahakan, perlu diwujudkan dengan bentuk hal, ucapan, dan perbuatan. Ampunan Allah. Itu diantara ini kebajikan. Jadi mana mengajak orang dalam kebaikan itu harus orang yang berilmu. Kayak tadi adan itu salah, itu azan itu salah Pak. Itu azan. Salah itu azan salah. Itu harus dibenerin itu Pak. Kalau nggak dibenerin kita dosa semua. Siapa yang ngebenerin? Ya orang yang ahlinya. Itu seperti itu. Itu dalam masalah adan aja. Masalah bacaan Quran lain lagi. Nah, ini harus ahli. Alhamdulillah, ya, ayah bunda semua hadir di sini. Masa ini mengingatkan kita hari ini. Karena ada di antara kita ini yang ngebenerin ada. Jangan diem aja, ada salah bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Itu salah banyak yang dibaca panjang. Allahu Akbar. Terus benar. Haknya jangan dibaca asyhadu. Nggak boleh hanya dibaca, harus dibenerin itu. Dosa kita kalau nggak benerin, kalau diemin aja. Rusak. Itu malah masalah. Iya betul nggak? Anak saya ini, temannya dia nih, anak saya ini. Temennya siapa ya? Yang muadzin. Siapa namanya? Teman anak saya nggak tahu dia. Anak saya ngomong, Pak itu yang tunggu di masjid atau apa teman saya. Jadi harus dibenerin itu Pak. Nggak dibenerin salah dosa gitu. Maka kalau nggak bisa benerin, saya yang benerin. Wal takum minkum yad'una ila, ajak kebaikan. Ngajak kebaikan itu nggak mudah. Harus dengan ilmu dilatih. Untuk mencapai hal tersebut itu harus dilatih. Itu diantara. Kemudian hendaklah diantara kamu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintah kepada kebaikan. Kalau di rumah, sholat kamu, puasa, imanlah kepada Allah, imanlah kepada kitab Allah, imanlah kepada hari akhir, kepada Nabi Allah. Gampang nggak nyuruh gitu? Gampang nggak? Gampang. Ada orang nongkrong di rumahnya gini. Orang maghrib dengar adzan ke masjid. Ini masih ngerokok aja. Ayo Pak sholat. Itu mengajak kebaikan. Kira-kira ngajak orang seperti itu gampang atau mudah? Gampang atau susah? Susah, berat lisan kita kadang-kadang. Mau ngajak nggak enak kadang-kadang. Tapi ada itu kebaikan. Ada anak muda nongkrong aja kita sholat. Pernah nggak diajak? Jangan anak orang lain, anak kita diajak, mantu kita untuk berbuat baik. Harus nggak dilatih? Harus itu. Ini minta pertanggungjawaban. Maka hendaklah diantara kita kalau ke masjid, ajak kawan kita, saudara kita, tangga kita tuh ajak. Kita sholat subuh berjamaah besok di masjid. Gilan kurban aja banyak hadir di sini. Betul nggak? Kurban banyak itu. Gilan sholat subuh nggak ada. Tugas siapa? Kita. Alhamdulillah nih pengurus dalam rangka mengajak seperti ini. Tapi kan harusnya ada perubahan gitu. Terus dengan apa ngundang mereka itu? Ngundang yang kemarin kurban di sini tuh banyak hadir di sini. Sholat subuh berjamaah di sini tuh gimana ngundangnya itu? Apa malamnya diundang pakai nasi uduk? Besok kita nasi uduk. Atau enggak malamnya ngundang tadi pakai martabak, jeruk sekilo anterin ke rumahnya, beras 1 karung. Besok kita sholat di masjid ini. Mungkin seperti itu. Itu ngajak itu perlu materi, perlu ilmu, perlu harta. Maka tuntutlah ilmu dan harta. Ilmu untuk ngajak orang, ilmu untuk menghadapi orang pandai, harta untuk mengajakin orang miskin. Mungkin orang miskin perlu beras ini besok. Wah, kalau saya sholat subuh, saya harus berjamaah, harus ke pasar, saya harus dagang saya di pasar. Kan begitu kan?
Pada orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dikir lebih cepat rezekinya datangnya daripada orang yang ke pasar buru-buru nyari harta. Begitu. Perlu nggak dikasih tahu? Perlu. Ini kita lagi. Ya alhamdulillah. Cuman alangkah indahnya kan nambah kan besok kan. Gila Ustadz Adi hadir semua dari mana? Apa bedanya? Gila diminta sumbangan 20 juta, 70 juta pesantren dari luar sana. Datang ke sini minta dikasih Pak. 500.000 1 juta. Saya mau bangun pesantren aja susahnya minta ampun hari ini. Pesantren saya kayak kandang ayam. Coba tengok ke pesantren saya. Wah, tangga. Kenapa? Lihat bangun. Saya kan cuma nerusin. Orang mau wakaf tanah, dikasih tanah tempatnya, dikasih musolahnya, dikasih bedengannya. Orang mau beramal kan kasihan kita nolak. Nggak ditolak iman. Makasih kan. Awal takum minkum ajaklah orang lain. Jaduna ilal khair untuk kebaikan. Ayo kita ke masjid yuk. Besok subuh seminggu sekali aja ke masjid. Biar mati ya pengen sholat dulu di depan imam. Biar mati ingin di depan imam. Sholatnya ingin di masjid, disolatin. Ini ya ngajak itu diantaranya. Mungkin perlu berjibaku nih Kak. Saya yang nyampein, bapak-bapak semua berusaha untuk ngajak orang lain. Jadi kebaikan insya Allah. Ajak tiap hari, ajak aja tiap hari. Bilisan dengan hal dan lisan, dengan ucapan dan tingkah laku kita. Kita ngajak orang lain juga kita kelakuan kita harus baik Pak. Kelakuan kita nggak baik, ngajak orang baik gimana sih? Sama tetangga nanya nggak mau, sama tetangga pelit, ngajak orang sholat, pelit bapak itu mah, kan gitu kan? Ayo diajak tetangga kita yang belum ke masjid. Kenapa mereka nggak ke masjid? Karena nggak berilmu, nggak dikasih tahu. Itu diantara. Hidup ini cuma sebentar Bunda. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kita semua akan kembali kepada Allah semua. Wa'adallahi haqqo, itu janji Allah yang benar. Semua barangkali sholat subuh ini adalah sholat subuh terakhir buat kita. Kita nggak pernah tahu. Ajak mereka ya. Jangan pernah bosan ngajak mereka. Iya. Nanti setelah kita meninggal dia merasakan, oh saya bapak itu baik banget tuh ngajak saya tiap hari itu Kang Janatra tuh. Tapi saya nggak pernah ke masjid. Oh si Anu tuh baik banget, sekarang meninggal, saya kangen, saya ingin ke masjid. Seperti itu. Lama-lama gitu. Seperti si buta Yahudi yang tiap hari dikasih makan oleh Nabi. Nabi dicaci maki oleh buta Yahudi itu. Setelah Nabi meninggal, masuk Islamnya setelah Nabi meninggal oleh Abu Bakar. Nah mungkin hari ini kita tugasnya ngajak, ayo, ajak mereka untuk berbuat baik. Itu diantara. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Nah menyuruh kepada yang baik itu Rasul itu kalau nunjukin orang Pak, Bu, Bunda. Kalau Rasul ngasih tahu itu bukan begini Rasul tuh, bukan satu telunjuk. Rasul kalau mau nunjuk mempersilahkan seperti ini. Kenapa? Karena Rasul mah beda dengan kita, jelas. Kalau kita nunjuk begini, sholat kamu ya, sholat. Yang satu untuk orang lain, yang 4 untuk kita. Kita dulu kerjakan. Kita dulu ngerjain. Dek kita sholat. Dek kita ngaji dek, kita ngapalin Quran dek. Kita dulu yang sungguh-sungguh.
baru nyuruh. Kita belum begini, kita mah belum begini. Loh. Ya coba makruh. Nyuruh itu ya jangan sekedar nyuruh, diajak, disuruh. Nah gitu, setelah diajak, ngajaknya dengan ilmu, ngajaknya dengan harta, begitu. Maka kita harus kaya semuanya orang Islam. Ya bagaimana orang miskin akan ngikutin kita, orang dia perlu harta, kita kasih harta. Kita perlu materi, orang miskin kasih materi. Maka tuntutlah ilmu dan harta. Ilmu untuk ngadepin orang berilmu, harta untuk ngadepin orang miskin. So, besok, ayo kita ke masjid yuk. Ayo. Undang kasih beras 5 kilo. Rugi nggak? Enggak. Dapat ya nih satu orang satu jamaah besok nih. Kang Janatra 5 orang mau 5 kilo. Satu orang lah Kang. Ya kan? Betul nggak? Bapak 5 kilo. Besok datang ya, salat subuh jamaah nih. Ini beras ini buat besok masak gitu. Gitu. Bawa 5 orang. Jadi kebaikan demi Allah gitu. Orang zaman Nabi diajak perang kok. Bisa perang besok. Gimana perang Badar, perang Hunain, perang Uhud. Berlomba-lomba. Bahkan di antara Nabi yang nangis jamaah sahabat Nabi itu nggak bisa perang. Harta nggak punya, duit nggak punya, kuda nggak punya, minta kepada Nabi. Nabi beri kuda, saya mau perang. Ya kan? Enggak. Kita nggak bisa di bidang dakwah, ajak orang aja lah ke masjid lah. Besok ke masjid ya subuh ya. Gitu. Sanggup apa besok gua 1 orang ngasih beras ke orang itu 5 kilo. Besok hadir Pak ya subuh berjamaah di sini ya di Taqwa. Coba buktikan. Infak nggak rugi kok, infak sedekah. Berimpak itu Allah balas dengan berapa kali lipat? 700 kali lipat kalau ibunda ya. Masalul ladzi yunfiquna fi amwalihim fisabilillah kamasalil habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lah saya infak, saya dipinta adik saya aja 100.000. Besoknya dapat 500.000. Ngasih berapa hari kemudian adik saya, ada uang apa? Kak, ada. Cuman sedikit gocap. Tahu-tahu dikasih lebih lagi, ma Allah bukan 700 lagi, 3 juta dapat. Seperti itu kalau yakin dengan ayat Allah. Nah coba gitu Bunda, besok 1 orang tugasnya ngasih beras jangan 5 kilo kalau beratnya, 1 kilo lah, 1 cupaan, tanggung juga 1 cupaan. 5 kilo kan keren katanya, apa namanya, telurnya setengah karpet gitu kan. Besok hadir berjamaah. Udah ya. Iya. Jangan umroh terus, umroh tiap bulan. Umroh tuh setahun tuh sekali cukup. 2 kali hukumnya makruh, kecuali pembimbing. Tour leader jadi. Nah diantara wa ya'muruna bil ma'ruf, ngajak orang, memerintahkan orang kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, yang berat adalah mencegah kemungkaran. Orang yang melanggar hukum, orang yang kelihatan nih gejala-gejalanya nih, malas ke masjid nih, itu aja kan. Ini malas nih orang, ini kayaknya nggak bener nih di daerah sini nih, nggak bener ini. Ayo kita ajak anak mudanya nih. Itu jangan sampai nongkrong merokok. Saya nggak ngerokok saya Pak, alhamdulillah itu kan nggak ngerokok. Di masjid ngerokok makruh hukumnya Pak. Hukumnya makruh, udah rokoknya makruh, sifatnya adatnya makruh, larang itu kemungkaran yang kecil. Ini rokok di masjid ngerokok. Kalau makan minum boleh. Rokok nggak boleh, karena makruh itu ada makruh sifatnya, ada makruh datnya. Yang parah itu
udah makan jengkol, ngerokok pula, itu kan di masjid lagi. Parah itu, bahaya. Nah itu diantaranya ya bunda. Jadi wayan hauna anil munkar yang paling berat. Dibenci sama orang, dibenci. Kenapa? Karena wayan hauna anil munkar ini adalah menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Menegakkan hukum, Pak. Menegakkan hukum, mencegah orang berbuat jahat. Mencegah orang jangan memberikan salah berbuat jahat kepada orang. Gini loh, ada salah satu hadis Nabi tadi yang saya bacakan. Alhamdulillah, begini kata Nabi. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang tidak menegakkan hukum Allah seperti kaum yang ada dalam satu perahu. Fasoro ba'duhum a'laha wa ba'duhum a'laha. Maka jadilah di dalam perahu itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Bapak pernah ke Merak, Pak? Nah, dari Bakahuni ke Merak naik perahu kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mau minum itu ke atas, Pak. Kalau minum ke atas, lewatin orang-orang. Yang di bawah ngomong nih, wah kita nggak usah ke atas lah, kita bolongin aja perahunya, kan kita ngambil airnya mudah kan. Fa'in tarokuhum, apabila kita membiarkan mereka tuh, wa ma'arodu, apa yang dia kehendaki, mereka kehendaki, halaku jami'a, maka karamlah kita semua. Padahal cuma sedikit aja, kita lubangi sedikit aja, kita minum sedikit. Jami'an. Wa in ahodu, akan tetapi kalau jika kita melarangnya, ala aidihim, atas perbuatan tangan mereka, kekuasaan mereka, najau halaku, selamat dan selamatlah semuanya. Jadi kalau ada kemunkaran jangan didiamin, Pak. Ada yang maksiat didiemin, ya, anak kita berangkat sama pacarnya, nggak boleh itu. Kita punya putra, punya putri, punya cucu, anak kita keluar rumah dijemput sama cowok, kalau kita anak cewek, nggak boleh itu maksiat dosa. Bersentuhan aja haram. Kalau udah panggil abi, umi, belum baru jadi pacar. Udah tunangan, Ustaz. Setengah resmi pun belum, sekalipun udah tunangan. Haram. Ini pergi kayak suami istri pacaran. Larang sama kita. Kalau kelihatan dari mata kita, deh kamu suami istri bukan ya, itu jangan pacaran. Saya kemarin tinggal di situ, Pak, di dekat Taman Remaja, Pak. RT 7, RW 2. Itu RT saya masih KTP situ saya. Hari ini saya di jalan di sana di belakang Bangken saya. Di Kanada, Kanang Limun. Kalau saya lewat mana, Bunda? Saya lewat Taman Remaja, anak-anak lagi ngobrol, pasti ini orang lain, bukan. Dek, kamu suami istri? Bukan. Aduh, jangan berduaan, nggak boleh. Tergantung iman siapa. Kamu orang Rasul yang nyuruh kok. Allah yang melarang. Kau betul. Nah, anak kita nih hari ini nih, jangan sampai anak kita berduaan pergi. Kawal anak kita. Anak kita jangan sampai pergi berduaan. Kan pacarnya, iya nggak boleh. Nggak boleh, benar. Itu maksiat. Ambillah maksiatin. Gitu ya. Jadi kalau kita rezeki kita seret, wajar karena anak kita maksiat mulu. Saya kan nggak maksiat, Pak.
Kenapa saya yang kena musibahnya? Kan yang nebang hutan kan orang itu. Kenapa saya yang banjir? Kena banjir. Kan seperti itu orang maksiat itu, Pak. Di sekeliling kita ada yang maksiat nih. Itu kan di tetangga kita ini kita diemin. Kita kebagian itu resikonya akibatnya. Karena kita mendiamkan. Karena hukumnya amar ma'ruf nahi munkar ini fardu kifayah, Pak. Kalau kita udah melarang dan bila dia berbuat, kita nggak salah dosa, nggak dosa kita. Udah dilarang sama Pak RT, sudah dilarang sama Pak Imam. Dia berbuat begitu, gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita diam semua tuh ada kosan, ada kontrakan di situ campur laki perempuan, yang bukan muhrim, kita ngelarang Pak RT, dosa tuh kita semua. Tapi kalau satu orang ada yang ngelarang Pak RT, maka gugurlah kewajiban itu. Itu ulama. Maka jangan tanya kenapa ya, saya kan gak maksiat, gak berbuat, kenapa saya mendapatkan akibatnya? Iya memang gak salah, cuma salahnya gak ada orang yang menyuruh mencegah kemungkaran. Maka dalam salah satu hadis begini dijelaskan, ayyuma qaumin amila bil masyati a'aju awaksaru wal yubayyiru ammahumullah. Apa artinya? Siapa saja, kaum mana saja yang berbuat maksiat, kemudian orang yang perkasa, orang yang mampu, banyak tidak mencegahnya, tidak mau merubah, ammahumullah, maka Allah ratakan ajab itu. Jadi kalau kita mendapatkan ajab karena nggak berperbuatan untuk kita, karena ada di tempat kita yang maksiat, terus kita tidak ada yang melarang. Ini diantaranya Bapak Ibu, ya. Maka sama-sama kita amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu diantaranya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas ustadz aja. Bukan tugas membalik aja, harus kerjasama, Maka kalimatnya man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu lihat kemunkaratan, maka rubahlah kemunkaratan itu dengan tanganmu, kekuasaan. Kalau Pak RT ya Pak RT, Pak RW. Kalau saya rakyat biasa, Pak RT, gimana itu ada yang maksiat, yuk kita gabung Pak RT, Pak RW, gak perlu panggil polisi kan gitu kan, seperti itu. Dengan aduh nggak kuat juga saya dengan lisan aja nih ngomongnya, ya Pak Bilasan nih, Pak Ilham Yastati, Pak Bilisan ya, gede nggak mampu kita dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Pak Ilham Yastati maka nggak mampu juga dengan lisan kita, Pak Biqalbihi dengan hati kita. Kita melihat orang maksiat diem aja, benci kagak, seneng kagak, kayak lihat kadal. Orang lihat yang maksiat tuh benci harusnya. Emang Bapak Ibu seneng dilemparkan ke dalam neraka? Kalau benci dilemparkan ke dalam neraka, benci juga kepada kemaksiatan. Oh, kita ada orang maksiat diem aja, orang joget-joget di depan kita, nyanyi-nyanyi, itu kan maksiat kan? Depan ibu-ibu nyanyi goyang-goyang, tiap hajatan goyang-goyang. Masih mending itu pantas, wajar, namanya artis. Nah, ibu-ibu di masjid qasidahan goyang-goyang, duduk aja ibu-ibu kalau di masjid mah. Betul Pak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo, fa idza ra'a minkum falyughayyir munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Dalika adaful iman, sekalipun itu adalah selemah-lemah iman. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jadilah segolongan kaum yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar. Insya Allah kita akan beruntung. Jadi besok tugas Bapak bawa 1 orang jamaah.
kirim orang itu bunda 5 kilo beras. Ya kilo mana bunda besok datang ya sholat subuh berjamaah ya. 5 kilo ya bunda ya di gitu. Setuju pak? Setuju nggak? 5 kilo ya tuh jangan pertama 5 kilo nanti kedua 4 kilo 3 kilo 2 kilo gantian. Ayo buktikan. Besok hadir sholat subuh berjamaah, ada pengajian, ada door prize. Door prize nanti di bawah apa nah karpet ada uang. Itu cari habis sholat subuh ya buka karpetnya. Itu atuh ibu-ibu. Ayo bu, ya besok kasih door prize ke ibu-ibu yang lain di bawah. Datang duluan. Taruh di mana? Nah, di situ karpet itu ada uang 50.000. Wah, ini rezeki saya. Seperti di mana ya? Pernah saya ngasih pengajian ibu-ibu ribut semua. Ada apa bu? Nyari duit, kan nyari duit? Iya, di bawah karpet ada door prize dari ketua masjidnya. Masya Allah. Seperti itu, ya banyak jalan menuju Roma. Yuk, kita jangan ingin masuk surga sendiri. Tetangga kita aja gitu. Kita ingin masuk surga sendiri. Enggak enak, Nabi aja keluar gitu kan. Masuk. Nabi itu masuk surga duluan, keluar lagi. Kenapa? Ingin ya umatnya masuk duluan kan. Coba kamu masuk surga sendirian, ajak itu tetangganya. Iya, biarin lo masuk neraka gitu. Gua masuk surga. Paksa orang itu masuk surga daripada ridho masuk neraka. Paksa orang itu masuk surga, jangan rela dia masuk neraka. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang baik, kata-kata yang baik jadi doa, yang salah mohon dimaafkan. Hadapallahu ya anna wa yaqbal wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.